Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film thriller penuh ketegangan berjudul The Point Man. Berlatar di Afghanistan, film ini mengisahkan misi berbahaya seorang diplomat bernama Jae-ho yang dikirim untuk menangani krisis Sandra. Ketika 23 warga Korea Selatan diculik oleh kelompok Taliban. Upaya negosiasi damai menjadi semakin rumit, terutama setelah salah satu sandera dibunuh. Dalam situasi yang semakin memanas, Jae-ho harus bekerja sama dengan agen intelijen DSI untuk menyelamatkan para sandera. Lantas, bagaimana keseruan film ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, scene memperlihatkan 23 misionaris asal Korea Selatan mengunjungi Afghanistan untuk menyebarkan ajaran Kristen. Namun, di tengah perjalanan, bus mereka dihentikan oleh kelompok Taliban. Para penumpang langsung panik. Taliban adalah kelompok teroris di Afghanistan yang sering melakukan kejahatan atas nama Islam. Meskipun agama Islam sebenarnya selalu mengajarkan kedamaian, pemerintah Afghanistan sendiri menentang keras kelompok ini. Akhirnya semua warga Korea tersebut ditangkap dan dibawa ke persembunyian Taliban. Berita penyanderaan ini dengan cepat sampai ke seorang agen khusus bernama Joe. Pemerintah segera memintanya untuk bergegas ke kantor Kementerian Luar Negeri untuk mencari informasi tentang kondisi para sandera. Dalam siaran itu, mereka menyampaikan dua tuntutan. Pertama, menarik seluruh pasukan Korea Selatan dari Afghanistan. Kedua, meminta pemerintah Korea Selatan membujuk Presiden Afghanistan untuk membebaskan 23 anggota Taliban yang ditahan. Mereka memberikan tenggat waktu 24 jam dan mengancam akan mengeksekusi para sandera jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi. Di sisi lain, seorang agen khusus bernama Dasik baru saja dibebaskan dari penjara Afghanistan. Ternyata ia sempat ditangkap oleh pasukan Afghanistan saat menjalankan misi. Atasannya kembali menugaskannya untuk menyelamatkan para sandera. Karena Dasik sangat memahami karakter Taliban. Awalnya Dasik menolak perintah itu karena ingin segera pensiun. Namun setelah mengetahui bahwa semua sandera adalah warga sipil, ia akhirnya menerima tugas tersebut. Di tempat lain, Presiden Korea Selatan mengirim beberapa diplomat dan agen khusus, termasuk Joe dan Wakil Menteri Luar Negeri, untuk bernegosiasi dengan Taliban. Mereka pun harus berangkat ke Afghanistan. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh staf kedutaan dan mendapat pengawalan khusus dari tentara Korea Selatan dan juga tentara Amerika Serikat. Tak lama kemudian, Dasik menemui Joe karena ia ditugaskan untuk mendampingi Joe selama berada di Afghanistan. Dasik kemudian menjelaskan tentang misinya, tetapi Joe sama sekali tidak tertarik untuk bekerja sama dengan agen itu. Di perjalanan, Wakil Menteri Luar Negeri bertanya kepada bawahan Joe tentang identitas Dasik. Mereka menjelaskan bahwa Dasik pernah gagal dalam misi penyelamatan sandera di Irak. Selain itu, Dasik dikenal memiliki temperamen tinggi sejak istrinya dibunuh oleh teroris. Dengan pertimbangan ini, Joe memutuskan untuk menjalankan misi ini sendirian. Joe dan timnya segera bertemu dengan Presiden Afghanistan. Di sana mereka mencoba membujuk presiden untuk membebaskan 23 anggota Taliban yang dipenjara dengan imbalan pembebasan warga Korea. Pemerintah Korea Selatan juga menawarkan pembangunan rumah sakit dan jalan baru di Afghanistan. Mendengar tawaran ini, Presiden Afghanistan langsung menerimanya tanpa ragu. Joe segera menghubungi Menteri Luar Negeri Korea Selatan dan melaporkan bahwa negosiasi berjalan lancar. Ia yakin bahwa dalam waktu 24 jam, para sandera akan segera dipulangkan ke Korea. Namun, di kedutaan, Dasik menemui Joe dan mengatakan bahwa Presiden Afghanistan tidak akan pernah membebaskan anggota Taliban, terutama karena konflik antara pemerintah dan Taliban sangat sulit diselesaikan. Joe terkejut mengetahui bahwa Dasik sudah mengetahui hasil negosiasi. Karena itu, Joe melarang Dasik untuk ikut campur dalam misinya.
Tak lama kemudian, pemerintah Afghanistan menggelar konferensi pers. Presiden menyatakan bahwa mereka tidak akan membebaskan anggota Taliban, tetapi akan mencari cara lain untuk membantu membebaskan warga Korea. Hal ini membuktikan bahwa apa yang dikatakan Dasik sebelumnya memang benar. Mendengar berita ini, Joe dan timnya sangat kecewa. Mereka berencana untuk bertemu kembali dengan Presiden Afghanistan untuk membuat kesepakatan baru. Namun mereka terjebak dalam kemacetan lalu lintas yang parah. Joe meminta supir untuk mencari jalan alternatif. Sayangnya mereka tetap tidak bisa keluar dari kemacetan. Pada akhirnya mereka mencoba mencari taksi online, tetapi ternyata taksi online tidak tersedia di Afghanistan. Mereka akhirnya terpaksa berjalan di tengah kerumunan. Di sana, seorang anggota Taliban muncul dengan rompi bom di dadanya. Akibatnya, puluhan orang tewas dan banyak lainnya menderita luka serius. Beruntung, Joe selamat dari ledakan itu dengan hanya mengalami luka ringan. Dia segera menghubungi Menteri Luar Negeri dan menyarankan agar menarik pasukan militer dari Afghanistan. Menurut kesepakatan awal, Taliban tidak akan bertindak apa-apa jika Korea Selatan dan Amerika Serikat bersedia menarik pasukan mereka. Saat itu Joe merawat lukanya di dalam ambulans. Tak lama kemudian, dia menerima informasi dari bawahannya bahwa tenggat waktu kesepakatan diperpanjang hingga besok. Yang berarti dia masih memiliki waktu untuk bernegosiasi dengan Taliban. Joe akhirnya memutuskan untuk menemui Presiden Afghanistan seorang diri. Joe langsung meminta penjelasan mengapa pemerintah Afghanistan melanggar kesepakatan. Presiden menjelaskan bahwa dia tidak punya pilihan. Jika dia membebaskan anggota Taliban dari penjara, mereka akan menjadi lebih kuat. Dia merasa Taliban sedang memainkan dua negara. Bahkan pemimpin Taliban sebenarnya ingin meminta tebusan. Tetapi pemerintah Korea Selatan menolak permintaan tersebut. Meskipun itu adalah cara termudah untuk membebaskan sandera, Joe tidak bisa memahami keputusan negaranya sendiri. Akhirnya dia kembali ke kantor kedutaan sambil membuat keributan dan meminta penjelasan dari wakil menteri tentang masalah ini. Wakil menteri hanya mengatakan bahwa pemerintah telah mengirim agen lain untuk membebaskan para sandera. Dari orang tersebut adalah Dasik. Di tempat lain, Dasik sedang mencari seorang informan bernama Kasim yang merupakan warga Korea Selatan yang telah lama tinggal di Afghanistan. Dasik berencana memanfaatkan Kasim sebagai penerjemah karena dia sangat fasih berbahasa Arab. Kasim setuju menjadi penerjemah asalkan dibayar dengan biaya yang mahal. Kasim kemudian membawa Dasik ke sebuah desa terpencil untuk bertemu dengan kepala suku paling berpengaruh di Afghanistan. Dikatakan bahwa kepala suku tersebut sangat dihormati oleh Taliban. Jika mereka berhasil membujuk kepala suku ini, Taliban kemungkinan besar akan membebaskan para sanderanya. Dengan bantuan Kasim, Dasik menyampaikan tujuannya, yaitu meminta bantuan untuk membebaskan 23 warga Korea Selatan yang disandera oleh Taliban. Namun, Dasik tidak mengaku sebagai agen khusus agar tidak dianggap sebagai ancaman. Sebagai imbalan, Dasik memberikan ponsel baru kepada kepala suku agar mereka bisa mengikuti perkembangan berita. Tak lama kemudian, Joe juga tiba di desa tersebut untuk mengetahui rencana Dasik. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk bekerja sama demi keselamatan para sandera. Malam itu, kepala suku mengadakan pesta untuk menyambut para tamu. Dalam pesta tersebut, penduduk setempat mengundang Dasik untuk mengikuti tradisi melompati api sebagai tanda penghormatan kepada tuan rumah. Dasik langsung menerima undangan itu. Joe dan Kasim menikmati pesta hingga larut malam. Keesokan paginya, kepala suku mengatakan bahwa dia akan meminta Taliban untuk membebaskan para sandera, tetapi dia hanya bisa membantu sampai di situ. Jika ada masalah lain, Dasik dan Joe harus berbicara langsung dengan Taliban.
Sementara salah satu stasiun televisi menayangkan acara bincang-bincang yang membahas 23 sandera yang masih berada di Afghanistan. Namun bintang tamu acara itu justru menyalahkan para sandera karena nekat melakukan kristenisasi di negara yang sedang berkonflik. Setelah acara tersebut viral, pemerintah semakin bingung karena berita tersebut dapat menggagalkan misi penyelamatan. Benar saja, siaran televisi itu sampai ke Afghanistan. Kepala suku merasa telah dibohongi oleh Dasik dan timnya. Akibatnya dia membatalkan bantuannya. Karena misi sudah kacau, Joe akhirnya menghubungi atasannya di Korea Selatan dan meminta pemerintah untuk memberikan tebusan kepada Taliban agar masalah ini cepat selesai. Di sisi lain, Dasik mendapat informasi bahwa polisi Afghanistan menemukan mayat seorang warga Korea Selatan. Tanpa pikir panjang, dia langsung mengajak Joe untuk pergi ke lokasi kejadian. Pria yang tewas itu ternyata salah satu dari para sandera yang membuat Joe dan Dasik merasa sangat terpukul. Mereka merasa telah gagal melindungi orang-orang mereka. Setelah itu, Dasik dan Joe kembali ke kedutaan untuk menyusun rencana penyelamatan. Di sana mereka baru mengetahui bahwa Taliban telah mengunggah video ke internet. Dalam video tersebut, dua sandera terlihat memohon untuk segera diselamatkan. Kelompok radikal itu juga mengancam akan kembali membunuh sandera jika permintaan mereka tidak dipenuhi. Mendengar ini, Dasik menyalahkan keputusan Joe dan pemerintah. Hal ini membuat Joe marah besar hingga hampir memukul Dasik. Malam itu Dasik menemui Joe di sebuah bar untuk meminta maaf. Dia juga mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk membebaskan para sandera adalah dengan bernegosiasi langsung dengan Taliban. Dasik juga mengungkapkan keinginannya untuk menebus kesalahan di masa lalu. Ketika dia gagal dalam misi penyelamatan di Irak, pada waktu itu Dasik mencoba menyelamatkan sandera tanpa kekerasan melalui negosiasi dengan teroris Irak. Tapi usahanya gagal dan sandera tersebut ditembak mati. Dia tidak ingin kegagalan itu terulang lagi. Dasik kemudian membawa seorang maklar ke kedutaan yang katanya bisa membantunya terhubung dengan Taliban. Maklar itu mengusulkan untuk membebaskan 23 anggota Taliban dari penjara sebagai imbalan untuk para sandera Korea. Dengan syarat pemerintah Korea Selatan harus membayar 20 juta untuk membuktikan bahwa dia benar-benar memiliki koneksi dengan kelompok tersebut. Dalam telepon itu, seorang sandera diberi kesempatan berbicara dengan Dasik dan Joe yang akhirnya mempercayai maklar itu. Mereka segera mempersiapkan uang 20 juta dolar dalam bentuk tunai. Tetapi Dasik menyisipkan alat pelacak di dalam tas sebagai tindakan antisipasi. Singkat cerita, Dasik dan Joe bertemu dengan maklar di sebuah gedung tua. Joe meminta agar anggota Taliban dibebaskan terlebih dahulu sebelum uang diberikan. Maklar itu menepati janjinya dan menyerahkan 23 tahanan yang katanya adalah anggota Taliban. Namun ketika Joe hendak menyerahkan uang, dia menerima panggilan dari atasannya yang memberitahunya bahwa maklar itu sebenarnya adalah seorang penipu yang telah menipu banyak korban sebelumnya. Selain itu, para tahanan yang dibebaskan ternyata bukan anggota Taliban asli. Benar saja, maklar itu segera mengarahkan senjata kepada Joe. Di luar gedung, Dasik yang berjaga mulai curiga dengan situasi itu. Karena tidak bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik-baik, baku tembak pun terjadi. Maklar dan anak buahnya kemudian menembak ban mobil mereka dan melarikan diri. Dasik segera mengejar mobil tersebut dan berusaha merebut kembali uang itu. Setelah berjuang keras, akhirnya Dasik berhasil merebut kembali uang tersebut dan membawanya kembali ke kedutaan. Dia meminta maaf karena tidak mengetahui bahwa maklar itu adalah penipu. Meskipun staf kedutaan marah besar. Joe mencoba membela Dasik karena mereka berhasil mendapatkan uang mereka kembali.
Di tengah situasi yang rumit ini, pemimpin Taliban tiba-tiba menghubungi Joe dan mengatakan bahwa waktu mereka telah habis. Akibatnya Taliban membunuh satu sandera lagi. Mereka memberi tambahan waktu 24 jam untuk memenuhi semua tuntutan mereka. Mendengar kabar bahwa satu sandera lagi telah dibunuh, Menteri Luar Negeri Korea Selatan segera terbang ke Afghanistan dan memutuskan untuk memimpin misi penyelamatan secara langsung. Di sisi lain, Joe kembali ke hotelnya dengan perasaan bersalah karena tidak bisa menyelamatkan para sandera. Sepanjang malam dia terus memikirkan keselamatan mereka yang masih hidup. Keesokan paginya Dasik membangunkan Joe dan memberitahukannya bahwa pasukan Korea Selatan dan Amerika Serikat akan mengadakan latihan militer di dekat markas Taliban. Meskipun hal itu bisa memprovokasi para teroris dan membahayakan para sandera. Joe segera pergi ke kedutaan untuk meminta menteri menghentikan latihan tersebut. Sayangnya permintaannya ditolak karena pemerintah Korea Selatan telah memutuskan untuk segera melaksanakan operasi militer. Menteri juga berencana memulangkan semua agen dan staf kedutaan termasuk Joe agar tidak mengganggu operasi militer. Selain itu, Joe dan timnya dianggap telah gagal dalam melakukan negosiasi. Joe terpaksa mematuhi perintah atasannya. Sementara itu, Dasik yang mengetahui bahwa rekannya akan kembali ke Korea Selatan mencoba menahannya. Dia mengatakan bahwa sebagai agen khusus, Joe masih memiliki tanggung jawab untuk membebaskan para sandera. Sayangnya, Joe merasa tidak memiliki pilihan lain dan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Namun saat sedang mengemasi pakaian, dia terus memikirkan nasib para sandera. Akhirnya dia mencoba menelpon istana kepresidenan Korea. Tetapi staf di sana mengatakan bahwa presiden sedang rapat dan tidak bisa menerima panggilan. Joe pun menyerah dengan rencananya. Setelah itu dia bersiap pergi ke bandara sambil berharap keajaiban terjadi. Tampaknya Tuhan mendengar doanya. Telepon di kamarnya tiba-tiba berdering keras. Ternyata presiden menelpon balik untuk memberikan perintah agar para agen langsung melakukan negosiasi. Joe membatalkan niatnya untuk kembali ke Korea. Sementara itu Menteri Luar Negeri tidak setuju dengan rencana tersebut. Menurutnya kelompok Taliban tidak mungkin bisa diajak bernegosiasi. Namun Joe menjelaskan bahwa ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan para sandera tanpa membahayakan siapapun. Sebab jika melakukan operasi militer, mereka bisa saja membunuh warga mereka sendiri. Mendengar hal tersebut, sang menteri pun merasa malu. Tanpa membuang waktu, staf kedutaan dan agen khusus bekerja sama menyusun rencana penyelamatan para sandera. Di sisi lain, Dasik mengunjungi Kosum di penjara. Informan ini tertangkap polisi saat berjudi. Beruntung, Dasik bersedia membebaskan asalkan Kosum berjanji tidak berjudi lagi dan kembali menjadi penerjemahnya. Kosum pun langsung menerima tawaran tersebut. Singkat cerita, hari yang ditunggu-tunggu tiba. Dikawal oleh pasukan khusus Korea dan Amerika, Joe dan Dasik pergi ke sebuah gurun. Di tempat ini mereka akan menunggu perwakilan Taliban. Proses negosiasi akan berlangsung di markas Taliban. Tak lama kemudian beberapa anggota Taliban tiba dan mengatakan bahwa pemimpin mereka hanya mengizinkan satu negosiator dan satu penerjemah masuk ke markas. Akhirnya Joe dan Kosum yang pergi, sementara Dasik dan pasukan nunggu di gurun. Sebelum memulai negosiasi, Joe ingin memastikan kondisi para sandera. Taliban mengatakan bahwa semua sandera dalam kondisi sehat, namun Joe tidak percaya begitu saja dan meminta bukti langsung. Dia meminta 2 sandera dibebaskan lebih dulu, dan permintaan ini secara tak terduga langsung disetujui oleh Taliban. Setelah itu komandan Taliban meminta agar anggota mereka yang dipenjara segera dibebaskan. Namun Joe mengatakan bahwa pemerintah Korea Selatan tidak bisa memenuhi permintaan tersebut. Mendengar ini, pemimpin Taliban marah dan merasa Joe mempermainkannya.
Dia memerintahkan anak buahnya untuk menembak salah satu sandera. Joe terlihat sedikit khawatir, tetapi akhirnya berhasil meyakinkan Taliban agar tidak membunuh sandera. Dia berjanji akan mencoba membujuk atasannya untuk memenuhi permintaan Taliban. Sayangnya Menteri Luar Negeri tidak menyetujui permintaan tersebut dan malah ingin mengerahkan pasukan untuk menyerang markas Taliban. Di luar, Dasik mencoba mencegah rencana itu, tetapi sang menteri tidak peduli. Di sisi lain, pemimpin Taliban yang merasa dipermainkan menjadi sangat marah dan mengancam akan membantai semua sandera. Joe kemudian mengatakan bahwa Korea Selatan telah mengirimkan pesawat tempur untuk menyerang markas mereka. Pemimpin Taliban mengancam akan membunuh Joe jika serangan itu tidak dihentikan. Namun negosiasi mereka tidak mencapai kesepakatan dan satu-satunya jalan adalah baku tembak. Beruntung pemerintah kota mampu menyerang Taliban dari berbagai sisi. Akhirnya pemimpin Taliban terlihat ketakutan dan menawarkan kesepakatan yang lebih mudah. Dia meminta uang 20 juta dolar dan penarikan seluruh pasukan Korea dari Afghanistan. Jika permintaan itu disetujui, Taliban akan membebaskan semua warga Korea. Joe langsung menyetujui kesepakatan itu. Dia kemudian menghubungi Dasik dan memberitahunya bahwa Taliban akan melepaskan para sandera. Di sisi lain, Dasik segera menjemput para sandera dan warga Korea Selatan itu sangat bahagia. Semua orang merasa lega karena misi penyelamatan berhasil. Misi berikutnya adalah memastikan 21 orang itu kembali dengan selamat ke Korea Selatan. Namun masalah baru muncul ketika Taliban meminta satu orang sebagai tahanan untuk memastikan Korea tidak menyerang markas mereka lagi. Pada momen ini Dasik menawarkan dirinya sebagai tahanan meskipun Joe mencoba mencegahnya. Namun Dasik tetap bersikeras, apalagi dia ingin menebus dosa-dosa masa lalunya. Akhirnya Joe dan Kosum terpaksa meninggalkan rekannya. Mereka sangat bersyukur atas pengorbanan Dasik. Satu bulan kemudian, Joe sudah berada di Korea Selatan selama misi penyelamatan yang sukses. Dia kembali bekerja seperti biasa. Suatu hari Dasik menghubungi dan mengatakan bahwa dia berhasil melarikan diri dari penjara Taliban dan memutuskan pensiun sebagai agen khusus. Selain itu dia ingin membuka usaha kecil bernama Kosum. Mendengar ini Joe sangat senang dan tidak sabar untuk menjelaskan misi bersama lagi di masa depan. Dan ya, film pun